Gawat, gawat, gawat. Bayi 8 bulan di Batam kena gas air mata, orang tua syok lihat mata memutih, anakku gak gerak. Seorang bayi berusia 8 bulan pingsan usai terkena gas air mata saat polisi bentrok dengan warga. Bentrok ini terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Terjadinya bentrok ini diduga dilatar belakangi terkait proyek yang akan dikerjakan oleh pemerintah di kawasan Rampang, Batam, Kepri. Diketahui, polisi di Batam melakukan pengamanan menggunakan gas air mata dalam bentrokan dengan warga Rempang. Dalam peristiwa ini, suasana menjadi mencekam setelah anggota kepolisian menembakkan gas air mata di area Jembatan 4 Barelang Batam. Warga Rempang Galang memblokade jalan. Mereka menghalangi masuknya aparat gabungan yang hendak memasang patok kawasan Rempang guna pembangunan proyek strategis sebagai upaya mendongkrak sektor pariwisata. Tiba-tiba, seorang pria keluar rumah membopong bayi yang masih berusia 8 bulan diikuti istrinya. Pria tersebut berteriak sekencang-kencangnya meminta tolong karena anaknya pingsan. Bayi tersebut pingsan seusai terkena gas air mata yang masuk ke dalam rumahnya melalui jendela. Herman, warga Galang yang rumahnya berada tak jauh dari Jembatan 4 Barelang, Batam, panik dan ketakutan. Al-Ghifari, anaknya yang masih berusia 8 bulan, pingsan. Bola matanya memutih. Ia juga tak bisa bernapas karena pekatnya asap gas air mata, yang dilepaskan aparat gabungan untuk meredam aksi massa warga Rempang yang memanas di areal Jembatan 4 pada Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Dalam situasi yang tak kondusif, Herman menggendong anaknya merangsek keluar rumah. Dia berteriak sekeras-kerasnya di tengah kekacauan tersebut. "Anak saya enggak bisa bernapas. Tolong anak saya," seru Herman. Wanita yang mengenakan kaos merah muda tersebut tak kalah panik dengan Herman. Sebagai ibu, ia mencemaskan anaknya. "Ya Tuhan, anak saya enggak bergerak," serunya. Herman dan istrinya sontak jadi pusat perhatian. Banyak orang di situ yang menolongnya. Herman lega setelah anaknya sadar dari pingsan seusai mendapat pertolongan. Herman yang ditemui di rumahnya mengatakan, saat kejadian, anaknya pingsan dan bola matanya memutih. "Saya kaget awalnya melihat anak saya pingsan dan matanya putih semua," sebut Herman, Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Dia terkena gas air mata di rumah, tambahnya. Asap gas air mata ini masuk ke rumah Herman melalui jendela kamar. Kebetulan saat bentrokan terjadi, jendela kamar rumahnya terbuka. "Angin mengarah ke jendela rumah," katanya. "Kebetulan anak saya berada di dalam ayunan," imbuhnya. "Dia langsung terkena gas air mata," sebutnya. Istrinya berteriak hingga Herman kaget dan masuk ke dalam rumah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Melihat anaknya yang sudah lemas, Herman meminta pertolongan. "Anak saya tolong Pak, anak saya pingsan. Saya bilang gitu tadi," tuturnya. Kemudian dia bawa dan diberikan bantuan oksigen dan dikasih air, sebutnya. Tidak lama kemudian korban sadar dan kembali dibawa ke rumah. "Alhamdulillah, anak saya masih bisa diselamatkan. Kami sudah sangat panik tadi," singkatnya. Demikianlah berita tentang keganasan gas air mata terhadap bayi. Untung masih bisa diselamatkan. Alhamdulillah. Sebelum admin akhiri, seperti biasa, izinkan admin untuk mengingatkan, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu